sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Dan yang utama adalah nikmat keistiqomahan kita dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah kita bertemu kembali ya untuk melanjutkan kajian kita pada minggu lalu yang sempat tertunda, yang sudah kita rancang, tapi karena ada satu hal dan kita baru bisa melanjutkan pada pertemuan minggu ini. Pada pertemuan minggu ini, ya malam ini kita akan membahas lanjutan yang sejatinya mau dibahas tadi malam, gitu kan. Jadi kita akan membahas, gitu kan, masih seputar kritik ya, kritik eh, metode berpikir barat. Mungkin agak 2 atau 3 kali pertemuan, gitu kan, 3 kali mungkin karena malam ini kita masih membahas satu poin yang terkait dengan siapa sebenarnya yang berhak untuk menentukan baik buruk, terpuji atau tercela, gitu kan. Sudah terlihat ininya jalan, jangan seperti minggu lalu. Coba tes dulu, Tad. Alhamdulillah, Tad. Jalan, ya. Baik, refresh minggu lalu ya untuk menyambungkan dengan materi minggu lalu, kita pahami bahwa dalam ideologi sekuler kapitalis, ya, di mana dasarnya itu adalah memisahkan agama dari kehidupan dan hanya berhukum pada akal. Jadi sandaran kapitalis itu adalah akal, ya. Ini yang mereka agung-agungkan, ya kan? Maka dengan akal ini mereka bisa menentukan ya terkait dengan nilai seperti yang kemarin sudah kita bahas, kemudian bisa menentukan juga prinsip dan bisa menentukan norma ya dengan akal mereka. Jadi dari sini kemudian lahir ya apa asasnya ya. Tapi asasnya kalau kita perhatikan ya, asas mereka dalam menentukan nilai, prinsip dan norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat mereka tidak lain itu adalah asas manfaat atau dalam aliran filsafat disebut dengan aliran utilitarianisme. Jadi segala sesuatu itu dikatakan bernilai, dikatakan baik kalau ada manfaat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut berdasarkan sudut pandang manusia. Nah, sandarannya itu adalah akibat. Jadi dari ini kita lihat sandarannya akibat. Apa maksudnya sandarannya itu akibat atau konsekuensialisme? Jadi tadi dampaknya itu kan. Berarti baik dan buruk itu adalah dilihat dari akibat. Nah, dari sinilah kemudian kita lihat muncul persepsi ya, nilai dan norma nanti ya, baik buruk, terpuji atau tercela
Bahkan pada akhirnya mereka kan sampai pada menentukan bahwa sebuah perbuatan itu mendapat pahala dan siksa itu didasarkan kepada sandaran akal manusia. Ya. Jadi akhirnya perbuatan baik atau terpuji atau mendapat pahala menurut akal mereka kalau perbuatan tersebut menghasilkan manfaat. Ya. Jadi sekali lagi akal menjadi penentu terkait dengan baik dan buruknya sebuah perbuatan. Nah, untuk membuktikan bahwa akal mampu ya menentukan kebenaran, maka ada sebuah uji coba, hipotesis ya, yang mereka buat, ya kan? Yang disebut dengan dilema etiproplatonis. Ya kan? Nah, ini yang mungkin malam ini kita bahas kritik terkait dengan dilema etiproplatonis serta nanti minggu depan masih membahas ini tapi dalam eh, wujud kaidah usul yang ini terpengaruh oleh filsafat. Ya. Kita akan sedikit gali lebih lanjut, ya kan? Karena dilema etifro-platonis ini ternyata bukan hanya ada dalam konsep filsafat, itu diturunkan juga oleh para ulama yang terpengaruh dengan filsafat dalam kaidah usul fikih. Nanti akan kita lihat kaidah usul fikih seperti apa. Ya. Nah, apa yang disebut dengan dilema etifroplatonis itu? Jadi dilema etifroplatonis itu adalah apakah perbuatan itu baik karena Tuhan memerintahkannya? Jadi hipotesnya itu dua itu kan. Apakah sebuah perbuatan itu dikatakan baik karena diperintahkan oleh Tuhan? Itu hipotesis yang pertama itu kan. Yang kedua, ataukah apakah Tuhan memerintahkannya karena itu baik? Ya. Jadi berarti pertanyaan yang pertama itu Tuhan menentukan ini baik itu buruk, ya. Nah, premis yang kedua atau hipotesis yang kedua itu bukan Tuhan menentukan, Tuhan mengikuti apa yang ditentukan oleh manusia. Jadi ketika ini baik maka Tuhan mengatakan itu baik. Ya. Kalau menurut manusia baik berarti aturan itu kemudian menjadi baik. Ya. Nah, mereka para penggagas metode ini ya penggagas sorry menyusun dilema etifroplatonis ini kalangan pengikut Plato itu kan dia memberikan jawaban untuk menggiring agar kesimpulannya itu baik itu menurut akal manusia sehingga Tuhan ikut akal manusia gitu kan. Jadi secara sederhananya ya dijelaskan di dalam kitab itu, jika Anda atau kita mengatakan hipotesis yang pertama, mereka akan mengatakan berarti ya perbuatan itu tidak memiliki nilai yang hakiki. Artinya apa menurut mereka? Kalau baik itu didasarkan kepada perintah Tuhan, itu tidak memiliki nilai yang hakiki, melainkan tergantung persepsi yang harus tunduk pada kehendak Tuhan. Nah ini sebenarnya mudah dibantah gitu kan. Karena ini jelas kalau kita perhatikan paradigma mereka tadi sudah karena mereka sudah mengagungkan akal, mereka sudah tidak percaya Tuhan gitu sebenarnya itu kan. Dalam menentukan baik dan buruk itu. Nah, jika kemudian hipotesis yang kedua, ya, mereka mengatakan jika demikian berarti perbuatan itu baik dan kriterianya itu ada pada perbuatan itu sendiri, bukan pada kriteria Tuhan. Nah, itu maksudnya itu kan. Jadi penilaian baik dan buruk itu independen dari Tuhan. Ya. Dan akal dapat memahaminya tanpa membutuhkan peran Tuhan. Itulah dilema etifroplatonis yang mereka buat menggiring kepada kesimpulan bahwa akal yang menentukan baik dan buruk itu. Karena kalau yang menentukan baik dan buruk itu Tuhan itu relatif. Nah, nanti kita lihat asal muasal apa paham dilema etifroplatonis ini gitu kan. Nah, dilema etifroplatonis ini ya itu adalah kalau kita lihat sama ini saya ambil dari filsafatnya itu kan.
intinya sama tadi, ya, hanya sekedar memberikan contoh aja yang lebih real di kalangan para filosof. Dilema Platonis ini mempertanyakan apakah sesuatu itu baik karena diperintahkan Tuhan atau karena sesuatu itu baik Tuhan menyetujuinya. Itu filosofi dasarnya. Jadi kalau baik pasti Tuhan setuju, gitu kan. Jadi bukan menurut Tuhan baik, ya, kemudian baik, bukan. Kalau itu baik maka Tuhan pun pasti setuju. Nah, Plato ini berargumen bahwa kebaikan adalah konsep yang absolut. Nah, ini yang harus kita pahami, itu kan, latar belakangnya. Kenapa mereka mengambil keputusan seperti itu? Karena mereka beranggapan bahwa kebaikan itu sesuatu yang apa istilahnya, konsep yang absolut, tidak tergantung pada kehendak Tuhan. Ya. Menurut para pemikir Plato ini, ya, Platoni ini, pemahaman tentang kebaikan harus dicari melalui rasional dan dialog. Ya. Artinya akal, berpikir, kemudian dialog, gitu kan. Dan akal dan rasional itulah yang menentukan baik dan buruk. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa pentingnya berpikir kritis dalam memahami moralitas. Dalam pandangan mereka, baik dan buruk itu nanti dikaitkan dengan moralitas, gitu kan. Penentunya itu kan. Nah, ini contoh itu kan. Contoh dalam konteks modern, ya, dilema etipro-platonis ini dapat dilihat pada isu seperti aborsi dan etanesia. Ya. Aborsi di barat itu kan dilegalkan karena dianggap baik. Etanesia itu eh, membunuh orang yang sudah sakit, yang sulit untuk bisa disembuhkan. Disuntik mati, gitu kan. Nah, apakah aborsi dan etanesia itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, gitu kan? Ya. Nah, ini ingin menggambarkan bahwa mereka bisa menentukan aborsi itu baik, etanesia itu kemudian juga baik, itu didasarkan pertimbangan akal mereka. Nah, jadi ini yang dicontohkan, ya. Dan kalau kita lihat relevansinya dengan kondisi umat Islam saat ini, gitu kan? Kenapa ini bahaya ini? Nanti kita bahas lebih detail kaidahnya itu. Misalnya ya, legalisasi pelacuran, bukan legalisasi apa namanya itu, yang eh difasilitasi itu iya, legalisasi pelacuran, ya kan? Itu Lokalisasi tadi. apa? Lokalisasi. Oh, lokalisasi, iya, lokalisasi. Nah, ada fatwa yang mengatakan lokalisasi pelacuran itu baik, gitu kan? Kenapa? Karena kalau tidak dibuat lokalisasi pelacuran, pelacuran itu fitrah manusia. Itu sulit untuk diberantas. Agar tidak kemudian memberikan bahaya yang kemana-mana, menular kemana-mana, maka lokalisasi itu adalah pilihan yang terbaik. Ini contoh, itu kan. Jadi, atau contoh yang nyata, kita sekarang, ya, bukan kita, bangsa Indonesia tanggal 27 itu akan mengadakan pilkada. Nah, pilkada langsung, gitu kan. Nah, padahal pilkada ini eh, sudah berulang kali, itu kan. Nah, contoh mereka yang mengatakan, mereka tahu, gitu kan, bahwa pemimpin-pemimpin yang ada itu semuanya tidak layak untuk dipilih, ya. Kemudian mereka memaksakan diri dengan kaidah, ya, pilihlah, ya, pemimpin yang sedikit keburukannya. Nah, gitu kan. Di antara pemimpin yang buruk, gitu kan. Jadi mereka tahu, gitu kan. Nah, tapi mereka menentukan sendiri di antara yang buruk itu ada yang baik, gitu kan. Padahal mereka sudah berulang kali ditipu, dimanipulasi, ya. Tapi dengan kaidah tadi, ya, dengan kaidah bahwa akal manusia bisa menentukan tadi, ya. Ini kan sebenarnya luar biasa dampaknya sebenarnya, ya, dengan kaidah maslahat tadi itu kan. Ini contoh, ya, contoh nyata pengaruh menurut saya. Nanti kita akan lihat, ya, pengaruh filsafat yang akhirnya kemudian melahirkan kaidah usul fikih. Kaidah usul fikihnya apa?
haitsu masar'u haitsu maslahah takunu syar'u. Jadi ketika ada maslahat di situ ada hukum syara. Padahal kaidah yang benarnya haitsu masyar'u takunu maslahah. Nah, ketika kemudian mereka didasarkan kepada maslahat, didasarkan kepada manfaat, muncul kaidah ya haitsu maslahat takunu syar'u. Nah, ini contoh itu kan realitas pengaruh filsafat terutama dilema etik platonis ini terhadap kerangka berpikir umat Islam gitu kan. Jadi mereka menentukan baik dan buruk itu disandarkan kepada pandangan mereka sendiri, tidak didasarkan kepada hukum syara, ya kan. Makanya nanti kita lihat maslahat yang mereka tentukan juga maslahat didasarkan pada akal. Nah, lalu di mana letak kekeliruan dilema platonis ini? Yang tadi mengatakan bahwa apakah perbuatan itu baik karena Tuhan memerintahkannya atau apakah Tuhan memerintahkannya karena itu baik, di mana para intelektual barat menganggap bahwa tidak perlu intervensi Tuhan untuk menentukan baik dan buruk, akal manusia yang berperan untuk menentukan baik dan buruk. Nah, jelas kita sudah bisa menjawab sebenarnya ya dengan akal yang jernih bahwa jelas ini keliru, salah gitu kan. Karena kalau baik dan buruk ya didasarkan kepada persepsi akal manusia, persepsi manusia, maka baik dan buruk itu menjadi subjektif dan relatif didasarkan kepada persepsi individu. Aborsi misalnya itu bisa dikatakan baik gitu kan. Daripada misalnya melahirkan dia tidak punya bapak. Kan bikin repot misalnya. Lebih baik diaborsi. Membuat aib keluarga misalnya. Nah itu contoh gitu kan. Jadi dasarnya itu manfaat. Atau misalnya poligami itu kan. Ada yang mengatakan itu bertentangan dengan gender itu kan. Ini para kelompok feminis itu kan. Itu juga didasarkan kepada persepsi masing-masing. Kalau diserahkan kepada manusia itu akan beragam. Pasti sama, aborsi juga akan ada yang mengatakan aborsi itu baik, ada akan yang mengatakan aborsi itu buruk. Kalau disurvei kepada setiap manusia, tiap individu. Justru kalau kita lihat tadi ya, kalau kaum intelektual barat ya, Platonis tadi menganggap bahwa kalau apa istilahnya itu baik dan buruk diserahkan kepada Tuhan akan relatif, tidak ada nilai hakiki, itu sebenarnya justru baik dan buruk akan relatif ketika diserahkan kepada akal manusia. Mereka tuh dibalik gitu kan, dibolak-balik gitu kan. Ya tadi aborsi kalau disurvei kepada semua orang, ada yang setuju ada yang tidak. Poligami juga pasti ketika disurvei kepada wanita dan laki-laki, kalau wanita ya bisa mayoritas tidak setuju, laki-laki ada juga yang setuju, ya. Laki-laki juga sama, mungkin mayoritas setuju, ya, minoritas tidak. Nah, kalau diserahkan kepada manusia tadi akan tergantung kepada dirinya, ya, sebagai subjek gitu kan. Nah, itu kritik yang pertama itu kan. Nah, kalau kita perhatikan pertanyaan berikutnya sebenarnya yang ingin kita lihat lebih lanjut, bahas lebih lanjut itu, sebenarnya siapa yang layak menjadi al-hakim yang menjadi penentu baik dan buruk itu? Betulkah akal manusia bisa menentukan perbuatan itu baik atau buruk gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan, ya, kita lihatlah berpikir secara jernih. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang eh, dalam posisi penciptaan yang paling baik ya, akal dan potensi kehidupannya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu sebaik-baik penciptaan, akal dan potensinya. Yang kedua, nah ini kita harus berpikir memikir ke latar belakang dulu.
Manusia itu kan hidup dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Jadi hajatul udhawiyah bahasa kita, kebutuhan fisik ya, maupun juga yang sifatnya naluri ya, untuk memenuhi kebutuhan naluri. Nah, ini semuanya harus dipenuhi ya. Nah, agar pemenuhan itu berjalan dengan baik, ya, tenang, tentram, dan kebahagiaan. Nah, ini di sini kita nyambungnya itu kan. Maka dalam hal ini, ya, salah satu yang harus kemudian mutlak dipikirkan oleh manusia, ya, atau diketahui oleh manusia, ditentukan oleh manusia, itu adalah baik dan buruk, baik terkait dengan perbuatan maupun terkait dengan benda. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang terkait dengan Al-Hakim. Ya. Siapa sebenarnya Al-Hakim yang layak untuk menentukan, mengeluarkan hukum terkait dengan baik dan buruk, gitu kan? Nah, siapa yang berhak menentukan baik dan buruk tadi, terpuji dan tercela ya atas perbuatan maupun benda, gitu kan? Kita secara akal ya tadi kan, jadi secara filosofi tadi seperti di teori dilema et dilema yang terkait dengan etofia, dilema etofia, dilema apa tadi, dilema eh etifro platonis itu kan, ini aneh istilahnya itu juga dua kan sumber yang bisa digunakan untuk menentukan baik dan buruk, yaitu akal manusia atau Tuhan. Nah, dalam konteks kita itu kan, apakah baik dan buruk itu adalah ditentukan oleh manusia dengan akalnya dan kecenderungan yang dimilikinya, atau Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik yang menciptakan manusia. Nah, kita harus melihat fakta ya, fakta terkait dengan perbuatan, bukan fakta, sorry. Kita lihat eh, hukum atau sudut pandang terkait dengan benda dan perbuatan. Jadi ada tiga ya, kalau kita lihat ya terkait dengan benda dan perbuatan ini. Pertama dari sisi fakta, ya. Apakah benda dan perbuatan itu? Kalau misalnya terkait dengan benda, faktanya itu kan ada racun, ada madu. Ya, itu secara fakta. Ya. Racun dan madu. Ini racun, ini madu. Itu perbuatan. Kemudian benda, sorry. Kemudian perbuatan faktanya, ya. Misalnya mencuri, kemudian sedekah. Itu perbuatan secara fakta. Nah, nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, apakah perbuatan itu sesuai dengan fitrah dan kecenderungan manusia atau tidak? Ya. Sebagai contoh itu kan, eh, menolong itu adalah kecenderungan manusia. Ya. Ya. Mencuri itu sesuai sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Saya pernah, mungkin kita pernah ada yang mendengar ya pertanyaan. Ya. Ada seorang pendeta yang baik hati, itu kan, selalu kemudian memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang jalanan. Tapi kenapa dia masuk neraka, gitu kan? Padahal dia berbuat baik, gitu kan? Ya. Yang itu sesuai dengan fitrah manusia. Nah, baru yang ketiga adalah pujian dan celaan atas benda dan perbuatan tersebut, gitu kan? Nah, kalau kita melihat yang pertama, itu kan, penetapan hukum dari sisi fakta dan fitrah, ya, baik dan buruknya, seperti yang tadi ya, baik dan buruknya, itu bisa dijangkau oleh akal manusia, tapi berdasarkan standar dirinya. Jadi tadi ya, misalnya untuk menentukan apakah racun itu bermanfaat
madu itu racun itu membahayakan, itu memberikan manfaat, akal manusia mampu menjangkau itu. Ya. Fakta, fakta ini racun, fakta ini madu, manusia bisa membedakan. Kemudian manusia bisa membedakan, bisa juga melihat racun membahayakan, madu itu kemudian bermanfaat. Itu dari sisi fakta, dari sisi kecenderungan terkait dengan fitrah manusia. Ya. Tapi tadi standarnya itu adalah baik dan buruk tadi, standarnya itu adalah sesuatu dianggap baik, ya. Itu kalau sesuatu yang disukai oleh dia, oleh manusia tadi. Sesuatu dianggap buruk, ya, kalau sesuatu itu dibenci oleh dia. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa baik dan buruk, ya, itu berarti bersifat relatif nanti, gitu kan. Karena didasarkan kepada pandangan manusia, yang manusia berbeda-beda, itu kan. Mungkin pernah ya kita dengar contoh kisah seorang pengusaha, ya. Wallahu alam kisah ini benar atau fiktif, ya kan? Ini hanya menggambarkan bahwa baik dan buruk kalau diserahkan kepada akal manusia itu bisa beda-beda sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kecenderungannya. Nah, ini kita juga mungkin kita rasakan juga itu kan. Misalnya itu kan, kita mau pergi ke bandara itu kan. Ada seorang pengusaha ceritanya itu ya, mau pergi ke bandara, dia kesiangan. Akhirnya karena dia bangun kesiangan, pembantunya tidak membangunkan, semua keluarganya tidak ada yang membangunkan. Akhirnya dia telat, ya, walaupun ngejar dengan ini pesawat yang harusnya kemudian dia naiki, ya, dia datang telat dan dia marah-marah. Dia mengambil kesimpulan bahwa telat itu buruk. Kenapa? Karena ya dia kehilangan potensi ya keuntungan karena dia akan bertemu dengan rekan bisnis. Nah, ini dia pulang kan? Dia pulang dengan gondok, semua isi rumah dimarahi gitu kan? Karena tidak membangunkan anak istrinya itu kan. Nah, sambil istirahat dia nonton televisi. Kemudian ada berita, ada pesawat jatuh. Penumpangnya semua tidak selamat. Pesawat itu adalah pesawat yang harus dia ada di dalamnya. Begitu dia mendengar berita itu langsung berubah. Telat itu menjadi baik. Dia katakan, Alhamdulillah saya telat. Nah, itu contoh itu kan. Jadi kalau baik dan buruk itu diserahkan kepada akal manusia, diserahkan kepada keinginan manusia, itu akan, ya tadi akan berubah-ubah gitu kan. Sesuai dengan yang dia sukai itu kan. Ya. Misalnya contoh aja kita aplikasikan poligami. Kalau poligami ditanya kepada yang sudah bersuami, perempuan yang sudah punya istri mungkin kalau yang beriman dia akan mengatakan poligami itu boleh asalkan jangan suami saya. Kan gitu kan biasanya gitu. Tapi bagi yang sudah lama menjanda atau ini ya daripada tidak ada yang menakahi ya nggak apa-apalah jadi istri kedua juga. Dia mau itu kan, bahkan dia meminta itu kan untuk itu kan aturan itu. Itu contoh gitu kan. Jadi kalau baik dan buruk itu diserahkan kepada akal manusia tadi, walaupun manusia bisa, tapi penentuannya itu didasarkan kepada yang dia sukai. Kalau baik, maka kalau dia sukai baik, kalau buruk, maka itu akan dibenci. Nah, padahal faktanya kritik berikutnya itu kan. Kalau tadi kritik terkait dengan prinsip eutanasianya, sekarang kita lihat pandangan baik dan buruk. Kalau kita perhatikan, sebenarnya baik dan buruk itu tidak disifati oleh perbuatan itu sendiri. Ya, makanya tadi ya, ketika seorang apa istilahnya pengusaha yang telat tadi, baik dan buruk itu bukan berdasarkan keuntungan atau tidak, apakah dia selamat atau tidak itu kan. Tapi proses menuju ke arah sana gitu ya. Jadi baik dan buruk sebenarnya tidak disifati oleh perbuatan itu sendiri,
tetapi didasarkan pertimbangan di luar perbuatan itu sendiri. Contoh gitu kan, membunuh manusia itu belum bisa disifati baik atau buruk. Sebenarnya bukan hanya didasarkan pada Islam gitu kan, tapi juga fitrah manusia juga sebenarnya aturan manusia juga ketika dikatakan membunuh belum bisa mengatakan baik atau buruk gitu kan. Kenapa? Baik dan buruk itu nanti ketika disifati oleh sesuatu yang di luar dari zat tersebut, di luar proses membunuh tadi. Semua akan mengatakan bahwa membunuh kombatan, kombatan itu tentara yang sedang perang, dibunuh lagi oleh tentara. Ketika perang kan saling membunuh gitu kan. Maka membunuh itu baik, gitu kan. Membunuh kombatan. Manusia mengatakan membunuh kombatan itu baik, gitu kan. Jadi membunuh baik itu bukan membunuhnya, tapi setelah ada sifat dari luar. Apa itu? Kombatannya. Ya. Sementara membunuh warga sipil itu buruk. Ya. Makanya kan perjanjian internasional juga mengatakan bahwa eh, membunuh warga sipil itu juga pelanggaran dalam perang gitu kan. Makanya kalau kita lihat sekarang ya tuntutan dari pengadilan internasional terhadap genosida di Gaza itu kan sering orang mengatakan untuk memahami kebiadaban Israel tidak perlu menjadi muslim. Cukup menjadi manusia dia akan melihat bahwa ada kebiadaban Yahudi laknatullah. Kenapa? Karena dia membunuh orang yang tidak berdosa. Nah, membunuh warga sipil. Nah, ini katakan buruk, bukan hanya pandangan Islam itu kan. Artinya ini yang ingin kita tegaskan di sini ya, bahwa baik dan buruk itu tidak disifati oleh perbuatan, tapi disifati oleh pertimbangan di luar perbuatan itu sendiri gitu kan. Nah, kalau kita lebih lanjut tentu siapa yang layak untuk menentukan baik dan buruk tadi gitu kan yang mensifati tadi itu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat ya dari sini ya bahwa eh pernah jadi eh, kalau baik dan buruk peran akal manusia masih memungkinkan ada walaupun salah dan relatif ya. Tapi kalau sudah bicara terkait dengan pujian dan celaan ya di dunia serta pahala dan siksa di akhirat itu sama sekali peran akal manusia itu nggak akan bisa. Ya. Jadi kalau tataran tadi baik dan buruk walaupun relatif tadi ya kan, walaupun berdasarkan kecenderungan akal manusia masih memungkinkan. Tapi kalau sudah bicara terkait dengan pujian dan celaan, terkait dengan pahala dan siksa, itu tidak dapat dijangkau oleh akal manusia dan hanya Allah yang menentukan ya kan. Kalau kita tadi ya kecenderungan di dalam ayat Al-Quran yang dicantumkan di eh, kitab ini ya mengambil ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 216 bahwa baik dan buruk itu kalau diserahkan kepada manusia akan beragam ya. Allah berfirman wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat Al-Baqarah 216 ini menyatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Gitu kan. Jadi sesuatu yang baik bisa aja dibenci. Sebaliknya sesuatu yang disukai bisa itu buruk bagimu. Gitu kan. Nah manusia kadang-kadang kebalikannya tadi. Yang baik itu disenangi, yang buruk itu dibenci. Berdasarkan akalnya. Tapi bisa jadi dalam pandangan Allah gitu kan. Sesuatu yang baik itu sesuatu yang dibenci itu baik, sesuatu yang disenangi itu kemudian buruk gitu. Nah, kembali ke sini ya. Jadi dalam konteks ini ya, ketika eh, akal menentukan pahala dan siksa, pujian dan celaan,
Nah, ini nggak akan terjangkau sama sekali. Kenapa? Karena pahala dan siksa itu di luar ya jangkauan akal. Nah, sementara perbuatan yang bernilai di sisi Allah ya itu adalah perbuatan yang mendapatkan pahala dan eh, yang harus dihindari itu perbuatan yang mendapat siksa. Percuma kita berbuat baik kalau itu tidak mendapat pahala. Percuma kita mungkin tidak masalah berbuat menurut pandangan manusia jelek kalau tidak dapat siksa gitu kan. Jadi standarnya yang ketiga ini sebenarnya itu kan. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan pahala dan siksa itu hanya Allah gitu kan. Allah menyatakan mata buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa abaukum ma anjallahu biha minas sultan. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyah. Ya. Jadi apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu buat sendiri, ya, buat ya, baik oleh kamu sendiri atau nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang hal itu. Apa inilah hukmu ilalillah. Sesungguhnya hak untuk menentukan hukum itu hanya ada di tangan Allah dan diperintahkan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa eh, untuk menentukan baik dan buruk eh, manusia masih bisa walaupun relatif, tapi kalau sudah berbicara terkait dengan pujian dan celaan, pahala dan siksa, akal manusia tidak akan mampu menjangkau karena itu di luar jangkauan memang akal manusia itu kan. Karena itulah Al-Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kalau kita lihat yang harus kemudian kita jadikan acuan ya, ini baru kritik pertama ya nanti kita lanjut minggu depan ya kan. Setengah jam ini kita nanti gunakan untuk diskusi ya kan. Eh, jadi tolak ukur perbuatan baik dan buruk serta terpuji dan tercela ya itu harus didasarkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur tersebut tidak boleh ditentukan oleh akal dan hawa nafsu, sebab manusia sering keliru tadi ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 216 di kitab ini juga disebutkan membenci sesuatu padahal baik bagi dia, menyenangi sesuatu padahal buruk bagi dia. Manusia cenderung membuat kerusakan, doharul fasadu fil bari wal bari bima kasabat aidinas. Nah, karena itu standar perbuatan baik dan buruk itu tidak diserahkan kepada akal manusia, harus semata-mata didasarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan pengantar untuk diskusi pada poin pertama ini ya, kritik yang terkait dengan teori tadi maslahat manfaat bagi dasar hukum, dilema atau via platonis tadi itu kan, dan juga standar yang layak untuk menentukan baik dan buruk tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ya Tad Azhar pada kesempatan malam ini yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buat Bapak Ibu jamaah sekalian, kita dapatkan penjelasan dari beliau. Mungkin bagi saya juga, ya, bukan mungkin pasti ya. Ini menurut saya istilah baru yang baru baru sekali bagi saya untuk mendengar istilah tadi. Sampai menyebutnya pun agak sulit nih bagi saya mengingat istilah tadi ya. Mungkin juga Bapak Ibu sama, mungkin baru mendengar. Ya, ini bisa menjadi diskusi awal kita juga berkaitan dengan parameter kebenaran ya yang dibuat oleh para pemikir kapitalis yang ternyata beliau sampaikan terpengaruh oleh pemikiran filsafat ya. Sehingga kebenaran itu menjadi relatif, relatifnya berdasarkan akal manusia masing-masing.
Ya, Alhamdulillah Ustadz, ini kita mohon maaf. Terima kasih Ustadz sebelumnya. Dan buat Bapak Ibu, ini sesi tanya jawab kita buka. Buat Bapak Ibu yang ingin berinteraktif langsung bersama guru kita, lalu Ustadz Arin, bisa unmute ya. Kalau memang ingin melakukan pertanyaan langsung, mengajukan pertanyaan langsung, diskusi langsung dengan beliau, silakan. Atau yang ingin mengirimkan pertanyaannya juga boleh. Ya, Alhamdulillah. Kita tunggu. Em, Ini Ustadz sudah ada penanya pertama dari Pak Norman Baskara Ustadz di kolom komentar. Apakah boleh diulang kembali Ustadz penjelasan berkaitan dengan ideologi sekuler hanya berhukum berdasarkan akal? Nah, ini boleh Ustadz minta tolong dijelaskan ulang Tad. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini saya share lagi ya, coba kita lihat. Jadi eh kalau kita perhatikan ya, jadi orang sekuler ya, yang berideologi sekuler itu dia intinya itu kan memisahkan agama dari kehidupan dan hanya berhukum kepada akal. Nah, kenapa hanya berhukum kepada akal orang sekuler itu, ya kan? Karena akal itu sebagai penentu, ya, penentu baik dan buruknya aturan-aturan terutama terkait dengan sosial kemasyarakatan. Ya. Jadi, kenapa mereka hanya berhukum pada akal? Ya, kita lihat kalau bicara terkait dengan ini bicara sejarah itu kan, sejarah pertentangan yang muncul antara kaum gereja dan kaum agamawan, ya itu kan asal muasalnya paham sekuler itu muncul ya ketika terjadi pertentangan antara kelompok gereja dengan kelompok ilmuwan, agamawan dengan ilmuwan. Nah, yang mengkerucut pada satu ya pernyataan, satu pertanyaan ya, yang ini tidak mereka selesaikan sebenarnya, tapi jalan tengah. Pertanyaannya itu adalah agama itu ada atau tidak, gitu kan? Nah, akhirnya dicarilah jalan tengah, gitu kan? Agama itu, makanya saya katakan sebenarnya mereka tidak berhukum kecuali kepada akal. Jadi mereka tidak membahas, bahkan sebenarnya akal pun tidak memutus ya eh, terkait dengan Tuhan itu ada atau tidak. Sebenarnya kalau kita bahasakan kita itu bukan akal, sebenarnya hawa nafsu gitu kan. Cuman kita ingin karena ini kita membahas dalam topiknya itulah kritik terkait dengan metode berpikir ya. eh, Metode berpikir itu menggunakan akal. Sebenarnya kalau dalam perspektif Al-Quran itu bukan akal, hawa nafsu gitu kan. Karena terbukti ya bahwa istilahnya itu eh mereka tidak membahas terkait dengan agama atau tidak, itu menjadi urusan pribadi, tapi dalam konteks sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan ngurus-ngurus yang urusan lainnya dalam konteks sosial masyarakat, serahkan kepada akal, gitu kan. Serahkan kepada akal. Akal yang menentukan agama tidak boleh berperan, Tuhan tidak boleh ada. Ya. Makanya kan tadi kalau kita lihat di lebih jelas di dilema etio apa ya. Nah ya, jadi bentar. Nah ini ya dilema etiproplatonis tadi mereka mengatakan bahwa Tuhan itu nggak perlu ya untuk menentukan baik dan buruk. Akallah yang menentukan, ya kan? Baik dan buruk tadi. Jadi eh, sekuler, orang sekuler menjadikan akal ini sebagai sumber hukum, ya, ya, hanya berhukum pada akal tadi dalam menentukan value, prinsip, norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya.
Jadi kalau walaupun ada misalnya ya eh, urutan ibadah tadi mereka ya mengambil lah ya dari Al-Quran. Kalau Islam ya, kalau orang Kristen kan memang sudah jelas ya kan, mereka eh, kalau kita lihat ya, apalagi kalau kita lihat sejarah Kristennya itu kan. Jadi orang-orang Kristen itu mereka kan sandarannya itu Injil dan Taurat ya kan. Untuk urusan ibadah ritualnya. Injil dan Tauratnya aja sudah dipalsukan ya kan. Itu karangan Matius dan yang lainnya itu kan. Murid-murid Nabi Isa ya, waktu itu yang menyimpang gitu kan. Jadi semua itu jelas ya. Sebenarnya pada akhirnya urusan ibadah didasarkan pada akal karena tidak lagi didasarkan pada Injil dan Taurat yang asli. Karena Injil dan Taurat aslinya nggak ada gitu kan. Yang yang mendekati asli itu misalnya mereka mengatakan ada ya di kalangan mereka itu Barnabas atau apa gitu kan. Tapi itu juga baru mendekati bukan asli gitu kan. Jadi dalam ibadah mereka juga akhirnya berdasarkan Injil dan Taurat ya, yang itu dibuat oleh pengikut Nabi Isa. Jadi Injil dan Taurat yang ada itu bukan yang diturunkan pada Nabi Isa. Nah, apalagi urusan sosial kemasyarakatan yang memang sudah jelas agama tadi, Injil tadi, ya, yang sebenarnya itu juga karangan manusia, cuman dianggap itu kan berasal dari Tuhan, ya kan, itu ditolak. Ya. Akhirnya diserahkan akal manusia yang menentukan. Itu maksudnya itu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan runutan ini kalau kita lihat ini aja kan runutannya. Ini kan kesimpulannya ya. Kesimpulannya memisahkan agama dari kehidupan dan hanya berhukum pada akal. Nah tadi value, prinsip, norma. Nah ini kita lihat penjelasannya. Jadi nilai itu tadi prinsip baik dan buruk, norma itu kan asasnya itu manfaat. Karena asas manfaat kan akal yang menentukan sandarannya akibat sehingga tadi baik buruk terpuji terhala pahala dan siksa itu sandarannya itu adalah akal ya. Kenapa? Karena manfaat yang mereka katakan manfaat yang didasarkan pertimbangan akal ya. Itu yang dimaksud gitu kan. Nah sehingga nanti kalau eh, sekuler ini kan sistem politiknya sorry akidahnya itu sekuler ya. Sistem politiknya itu demokrasi. Nah ini menarik kalau kita lihat ya, Pak Norman. Ketika membahas terkait dengan pendapat orang kan suka gini. Nah, ini saya katakan ini hukum manusia, akal manusia juga. Walaupun mungkin kelihatannya sama dengan hukum Allah. Dalam sistem demokrasi yang itu merupakan sistem yang lahir dari peradaban barat sekuler. Baik dan buruk itu kan ditetapkan oleh legislatif. Ini ya, nanti logi masih nyambung pertanyaan pertama. Ditetapkan oleh legislatif. Nah, orang-orang Islam yang awam ya sering mengatakan udah aja penuhi aja parlemen itu ya mayoritas oleh yang muslim ya ya sehingga nanti ketika voting pengambilan suara terbanyak pastilah kalau muslim dia akan memilih hukum Islam. Walaupun faktanya ternyata tidak juga gitu kan. Ini logika aja gitu. Dan ternyata kalaupun betul ya itu sesuai dengan Islam. Misalnya gini, kemarin tempat heboh kan di Yogyakarta yang itu mencuat lagi kan. Mencuat lagi terkait dengan di Purwakarta itu Yogyakarta apa? Itu rame demonstrasi di mana-mana menolak minuman keras ya. Nah, katakanlah dibawa ke DPR ya. Apakah minuman keras itu harus dilarang atau dibolehkan? Katakanlah semua anggota DPR-nya karena mayoritas Muslim tahu bahwa minuman itu keras itu halal, haram, maaf. Tapi ada sebagian yang mengatakan tidak setuju. Halal, legalkan. Kemudian dijadikanlah voting. Ya.
Nah, ketika terjadi voting atau terjadi kemudian suara terbanyak, itu esensinya itu bukan hukum Allah, walaupun hasilnya haram. Hasilnya minuman keras dilarang, tapi itu bukan hukum Allah, tapi itu hukum kesepakatan manusia, DPR. Nah, ini contoh. Jadi ada tulisan artikel di Al-Wa'i Arab yang cukup bagus saya kira, dalam edisi berapa saya lupa. Dia ditulis itu menggambarkan, jadi walaupun hukum yang dihasilkan oleh DPR MPR itu sama dengan hukum Islam, itu esensinya bukan hukum Islam, tapi itu hukum buatan manusia yang lahir dari akal manusia. Contohnya misalnya hukuman mati nanti kan. Para koruptor karena sudah merugikan ini itu kan rakyat, bagaimana kalau kita hukum mati itu kan. Kalau istimbat di dalam Islam bisa aja hukum mati itu ya, juga bisa itu kan. Tapi karena itu hasil kesepakatan, itu bukan hukum Islam. Itu hukum buatan manusia. Maka tadi, yang namanya ideologi sekuler, turunannya itu demokrasi dalam politiknya, hukum yang dihasilkan oleh hukum demokrasi, itu adalah hukum buatan akal manusia. Makanya hati-hati gitu kan. Hati-hati kalau kalau kita lihat, kalau kita melaksanakan aktivitas yang seolah-olah sejalan dengan Islam, itu didasarkan kepada istilahnya itu dalam tanda kutip ya, legislasi DPR. Ya. Karena hasil yang undang-undang hukum yang dibuat oleh legislasi DPR yang didasarkan dengan mekanisme musyawarah atau mekanisme voting, apalagi hasilnya bukan hukum Islam walaupun itu sama dengan hukum Islam. Serupa tapi nggak sama. Tetap aja itu adalah hukum yang dibuat oleh akal manusia. Karena hukum Islam tidak didasarkan kepada musyawarah, ya. Hukum Islam tidak bisa dipoting, ya. Ada musyawarah di dalam Islam itu hanya pada perkara yang mubah, bukan dalam menentukan halal dan haram. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah, Ustadz. Ada pertanyaan lanjutan Ustadz dari beliau. Ini masih berkaitan dengan akal, Ustadz. Dan Barat ya. Beliau bertanya, apakah karena Barat selalu menggunakan akalnya sehingga menjadi mereka bangkit dan menjadi adidaya? Nah, gimana nih, Tat? Penjelasannya, Tat? Ya, sebenarnya yang membuat eh, Barat itu bangkit, ya, itu ya mereka ya menggunakan akal untuk menjawab masalah kehidupan dunia, ya. Jadi mereka bangkit. Jadi akal itu hanya istilahnya itu turunan berikutnya. Tapi sebenarnya yang membuat kemudian bangkit itu bukan di penggunaan akalnya, tapi yang membuat bangkit itu adalah akal sudah bisa menyelesaikan problematika dasar manusia. Yaitu apa? Jawaban terkait dengan tiga pertanyaan ini yang disebut dengan ideologi, mabda itu kan. Jadi bangkit itu karena Barat dengan menggunakan akalnya mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar. Berasal dari mana manusia? Mereka menjawab manusia diciptakan oleh Tuhan. Untuk apa kemudian manusia kemudian hidup? Nah itu untuk eh, menjalankan ya bukan ibadah artinya. Jadi eh, aturan, sorry, memang mereka ibadah juga, tapi ketika kemudian mereka bagaimana aturan ibadah ya akal manusia. Jadi Tuhan dianggap hanya sebagai pencipta ya. Ya. Kemudian dalam kehidupan diserahkan baik dan buruk kepada akal manusia. Nah, kemudian yang ketiga mereka yakin dibangkitkan, tapi dibangkitkan itu standaran untuk menilai surga dan neraka itu yang didasarkan kepada apa istilahnya itu
penilaian dari sisi ruhiyah, ya, bukan dari sisi aturan hidup, politik, ekonomi dan yang lainnya, gitu kan. Jadi yang menjadi Barat menjadi adidaya itu bukan akalnya sebenarnya, karena dulu juga mereka menggunakan akal, cuman menggunakan akalnya keliru, gitu kan. Sebelum Barat bangkit itu kan dia menggunakan akal, tapi akalnya itu tadi mereka menemukan sebuah jawaban hidup itu untuk mati. Nah, karena hidup untuk mati, mereka tidak ada motivasi itu kan. Jadi memahami hidup untuk mati tapi dengan pemahaman yang keliru. Nah, kemudian mereka bangkit ketika ya mereka merubah tadi itu kan. Merubah filosofi hidup mereka dengan menjawab kepada akidah tadi, ideologi tadi. Dan umat Islam juga akan bangkit kalau umat Islam mampu menjawab dengan ideologi yang benar, gitu kan. Ideologi Islam itu kan. Itu ya barangkali. Dan komunis juga akan bangkit ketika mereka pun menjawab dengan eh, ideologinya. Jadi standar kebangkitan itu sebenarnya eh, tadi betul penggunaan akal untuk menjawab tiga masalah yang mendasar yang dihadapi oleh manusia. Cuma nanti dalam pembahasan berikutnya ada kebangkitan yang sahih, ada kebangkitan yang kemudian keliru itu kan. Atau fata morgana lah dalam bahasa kita. Itu ya. Tad 16 qaro wallahu alam. Ya, eh, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan beliau ini, Ustaz. Saya ingin bertanya, Ustaz, ada pembahasan yang lalu yang menurut saya perlu dikonfirmasi ulang terkait Hmm. dengan perbedaan antara metode berpikir rasional dengan metode berpikir akliyah. Nah, karena yang lalu itu sempat Ustadz singgung bahwa ada pemikiran rasional yang dibawa oleh ideologi kapitalis ataupun di dalam Islam. Tinggal persoalannya yang membedakannya adalah metode akliyah. Nah, cuman boleh nggak Ustadz disinggung sedikit gimana perbedaan metode dua dua metode berpikir ini? Apakah memang sama atau terpisah berbeda ya Ustadz? Mohon penjelasan sedikit Ustadz. Ya, jadi sebenarnya ada perbedaan ya antara berpikir rasional dan berpikir akliyah. Dua-duanya memang menggunakan persamaannya, dua-duanya menggunakan akal. Ya. Dua-duanya menggunakan akal, ya, baik metode berpikir rasional ataupun metode berpikir akliyah. Yang membedakan itu adalah terkait dengan buktinya, itu kan. Jadi metode berpikir rasional, bukti itu harus empiris, gitu kan? Harus empiris. Ya. Sementara metode akliyah, bukti itu tidak harus empiris, gitu kan? Nah, itu perbedaannya itu kan. Nah, makanya metode berpikir rasional itu disebut berpikir empirisme, realistis, fakta ya. Misalnya seperti yang pernah ya saya jelaskan itu kan, ketika eh, orang-orang menggunakan berpikir rasional, ya kan, atau empiris ya, itu sebenarnya makanya dalam hal tertentu ya, itu berpikir rasional empiris ini itu juga dianut oleh orang komunis. Nah, cuman orang komunis itu tadi yang membedakan dengan orang sekuler, kalau orang sekuler mah sudah ada jawaban Tuhan itu ada tapi tidak boleh mengatur urusan kehidupan. Orang komunis justru dia mencari Tuhan. Nah, dia menggunakan berpikirnya rasional empiris. Makanya banyak ilmuwan yang ateis ya, kalau hanya sekedar rasional empiris. Kenapa? Karena yang saya pernah baca di dalam kitab Akidah Islam karangan Said Sabiq ya. Di situ dialog antara seorang muslim dengan seorang ateis.
Nah, seorang ateis, kenapa dia ateis? Karena berpikir empiris. Ketika ditanya oleh seorang Muslim, eh, apakah kamu percaya Tuhan? Dia nggak percaya, gitu kan? Kenapa? Karena Tuhan itu tidak ada. Mana empirisme? Ya, buktinya, itu kan? Nah, tapi akhirnya diajak untuk berpikir akliyah oleh Muslim ini tadi kan. Al-Quran mengajar berpikir akliyah, gitu kan? Ya. Jadi berpikir empiris itu ya memang salah satu bagian. Cuman bedanya itu tadi itu kan dari proses pembuktian. Nah, dalam dialog itu, dialog akidah Islam karya Said Sabik itu antara Muslim dengan ateis ini, si Muslim ini dia mengajak berpikir akliyah. Pertama dia bertanya, itu kan, kamu pernah enggak itu kan berpikir kagum ketika melihat sebuah lukisan? Oh jelas itu kan. Saya pernah kagum dan bahkan nah setelah Anda kagum, Anda yakin nggak lukisan itu ada dengan sendirinya? Dia bilang yakin. Nah ini empiris. Kenapa? Yakin? Ya karena ya pelukisnya memang ada dan bisa saya temukan itu kan orang yang melukis itu ya. Ya pastilah nggak mungkin lukisan itu ada dengan sendirinya. Nah, baru ditanyakan berikutnya, bagaimana dengan keteraturan alam semesta, apa yang ada di diri Anda sendiri dan sebagainya, itu kan, eh, masa sih lukisan aja yang Anda kagumi tadi, Anda yakin ya, yang sangat sederhana ada yang menciptakan, bagaimana lukisan alam yang begitu kemudian canggih, keteraturan alam semesta, keteraturan dalam diri kita begitu canggih juga, kok Anda tidak yakin ada Tuhan itu kan ada yang menciptakan. Nah sebenarnya dia bilang saya percaya kalau ada buktinya. Cuman sekarang mana buktinya? Nah itu berpikir empiris ya. Mana buktinya? Kan nggak ada Tuhan itu kan. Buktikan Tuhan itu tidak ada. Kalau tadi saya yakin bahwa pelukis itu apa lukis itu ada yang melukisnya, saya akan bisa buktikan ada. Ya, pelukis itu manusianya itu kan, baik sudah meninggal ataupun masih ada. Ya kan? Tapi sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan itu ada, buktikan ke saya. Nah, di sini lempar berpikir empiris. Nah, si Muslim mengajak ke berpikir akliyah, ya, berpikir rasional. Bukti tidak harus empiris, gitu kan? Itu bedanya. Nah, akhirnya si Muslim bertanya gini kan, oke, kamu kok begitu ngotot tidak percaya Tuhan itu karena tidak ada buktinya. Nah, kemudian di dialog itu menarik. Kamu lihat tuh mayat, ya kan? Si Muslim itu. Itu ada iring-iringan mayat, gitu kan? Kamu tahu nggak apa yang membedakan mayat dengan orang yang hidup? Dia jawab kan, ya jelas lah beda. Dan saya tahu yang membedakan mayat dengan manusia hidup itu nyawa. Nah, kemudian ditanyakan oleh si Muslim tadi, buktikan kepada saya nyawa itu adanya di mana dan seperti apa. Nah, dia nggak angkat tangan. Loh, kok bisa? Anda yakin bahwa nyawa yang membedakan manusia hidup dengan mayat itu adalah nyawa? Anda sendiri tidak pernah bisa membuktikan di mana dan seperti apa nyawa itu. Nah, barulah dia beriman tuh kan. Nah, diajak berpikir eh, akliyah, rasional. Jadi kalau saya melihat ya, yang membedakan itu di buktinya. Kalau rasional itu adalah empiris, kalau akliyah ya, itu bukti tidak harus empiris ya. Tapi tadi ketika ada sesuatu yang menunjukkan eksistensi itu, maka ada yakin walaupun ya kita tidak bisa meraba, tidak bisa melihat ya, tapi dengan ada petunjuk ya ke arah itu ya, maka kita yakin itu ada. Makanya kan orang Arab Baduy ketika ditanya bagaimana cara kamu kemudian mengenal Tuhan, dia menggunakan berpikir akliyah, bukan rasional. Akliyah itu kan. Dia mengatakan bekas kaki unta, tapak kaki unta ya, menunjukkan bahwa di sini pernah ada unta. Dia yakin. Nah, itu berpikir akliyah.
Kalau berpikir rasional, dia nggak akan bisa. Kenapa? Harus tunjukkan dulu mana untanya. Tapi dia tanpa kemudian menunjukkan, ya, eh, unta itu ada atau tidak, karena dia hanya melihat bekasnya aja, asalnya dia sudah percaya. Gitu. Nah, kalau orang rasionalis, buktikan mana untanya. Nah, itu contohnya, bedanya. Itu ya barangkali Ustaz Azhar itu ya. Ya, Alhamdulillah. Contohnya, nah, jelek, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, ini sebagai pertanyaan penutup ini, Ustaz, dari masih sama dari Pak Norman. Mudah-mudahan ini tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan dulu. Ini dari Pak Norman, beliau bertanya, untuk bisa masuk surga manusia harus melewati fase kematian. Apakah ada jawaban lain yang bisa membangkitkan umat manusia, khususnya umat Islam? Gimana Ustaz? Ya, Ada saya kira kalau kita lihat ya, di dalam kitab Fikrul Islam atau juga Nizamul Islam karya Syekh Taqiyuddin Adabani, ya, itu yang bisa membangkitkan manusia itu memang pemikiran, ya, pemikiran apa? Nah, itu kan disebutkan pemikiran mendasar qoblal hayat, al hayat, wa ba'dal hayat. Ya. Nah, kemudian juga keterkaitan antara qoblal hayat dan ba'dal hayat. Jadi pemikiran yang menjawab terkait dengan asal muasal kehidupan, kehidupan dan setelah kehidupan, serta keterkaitan antara sebelum kehidupan dan sesudah kehidupan, artinya kematian. Jawaban yang tepat itulah yang akan membuat bangkit manusia. Jadi eh, apa istilahnya itu, mengingat kematian aja belum tentu itu kan membuat manusia bangkit. Karena kalau kita lihat umat Islam hari ini semua yakin akan mati dan yakin akhirat itu ada, tapi mereka tidak bangkit. Kenapa? Karena mereka missing link. Apa bahasanya missing link? Terputus ya ketika menjawab di al hayat ini. Hidup ini untuk apa gitu kan? Terkait dengan keterikatan hukum syara itu kan. Jadi mereka, nah, kenapa mereka yakin surga, yakin mati tapi tidak bangkit? Ya karena ada pola berpikirnya yang keliru ya. Ketika menjawab asal muasal kehidupan manusia ya, ini mereka kemudian jawabannya benar, tapi ketika menjawab untuk apa manusia kemudian hidup, jawabannya juga benar untuk ibadah. Nah, berpikir ibadah ini yang kemudian banyak yang keliru. Karena yang dimaksud dengan ibadah dalam pandangan mereka hanya ritual. Inilah pemikiran sekuler tadi. Inilah yang tidak membuat umat Islam itu kemudian bangkit. Ya kan? Jadi itu gitu kan. Cuman mau sekuler sepenuhnya juga nggak bisa juga umat Islam itu gitu kan. Itu ya, wallahu a'lam gitu kan. Jadi nggak ada jalan lain ya untuk kemudian membangkitkan umat Islam ya, kecuali dengan berpikir tentang akidah yang sahih dengan mabda yang sahih baru bisa bangkit. Kalau tidak seperti itu maka nggak akan bangkit. Dan umat Islam hari ini tadi pemikirannya sekuler sekali gitu. Contohlah nada-nada sekuler itu ya, yang sedang sekarang heboh rame itu kan. Halal dan haram itu apa? Halal dan haram itu bukan urusan agama. Coba yang terkait dengan departemen atau apa ya, direktur ya, yang itu, yang Babe Hasan Haikal itu kan. Ini kan sempat ramai juga itu kan. Itu. Dia mengatakan halal itu bukan perspektif agama. Nah ini kan ngaco gitu kan. Halal dan haram itu perspektif Islam itu kan. Ya, agama gitu kan. Lalu jadi sekulerkan gitu kan. Itu yang contoh nyata yang kita dengar hari ini. Atau misalnya pernyataan sekuler berikutnya dari Sri Mulyani yang Menteri Keuangan. Kalau nggak mau bayar pajak, misalnya berarti nggak usah tinggal di Indonesia gitu kan. Padahal dia itu ketua IAEI. Saya kritik kenapa? Karena dia itu ketua IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Saya nggak tahu sekarang masih atau enggak ya. Karena periode sebelumnya dia diangkat untuk menjadi ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
Coba. Dia nggak ngerti masalah pajak. Dengan seenak aja dia mengatakan bahwa orang yang tidak mau bayar pajak keluar dari Indonesia. Harusnya kan kita balas itu kan bagi muslim yang taat itu kan. Siapa yang memungut pajak dengan zolim keluar dari bumi Allah gitu kan. Itu kan. Tapi kan otaknya sekuler itu kan. Ya. Yang ada di otaknya itu solusi negara itu adalah pajak dan utang, nggak pernah berpikir bagaimana Islam ya mengatur terkait dengan APBN. Makanya Indonesia utang terus dan narik pajak terus nggak bangkit-bangkit, gitu kan. Nggak maju-maju gitu kan. Nah, loh kok Amerika bisa maju? Amerika maju karena dia menjajah plus, ya. Jadi penjajah gitu kan dengan ideologinya. Itu ya, wallahu alam. Kang Norman, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Alhamdulillah semua pertanyaan di kolom komentar sudah terjawab, Ustaz. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Ustaz, untuk sesi akhir ini, Ustaz? Ya, intinya kita lihat nanti minggu depan insya Allah kita akan bahas ya. Ini mungkin agak sedikit bukan keluar sih, ini masih eh, kerangka. Kita akan temukan juga dalil-dalilnya. Karena kaidah usul fikih ini yang tadi ya, yang mirip ya, saya ingin menurunkan ya teori filsafat ya yang dibuat oleh para eh, istilahnya itu filosof barat dilema etifro-platonis itu kan. Saya ingin turunkan dalam bentuk kaidah usul fikih yang kemudian diadopsi yang wallahu alam nanti kita telusuri kaidah ini asalnya dari mana. Ini mirip soalnya itu kan turunannya tadi haitsu maslahah takunu syar'u. Ketika ada maslahat, di situ ada hukum gitu kan. Ini mirip kan tadi kan. Jadi yang hukum itu berarti didasarkan kepada maslahat. Dan nanti kita akan bahas itu kan kritik. Walaupun di sini tidak terlalu detail, saya ingin detailkan. Kalau ini lebih, ini juga mengakar. Kalau ini lebih bahaya lagi. Ya, kalau dilema Platonis itu jelas-jelas asalnya itu pemikiran Plato, umat dengan mudah bisa membantah, menolak gitu kan. Tapi kaidah ini itu menggunakan seolah-olah berasal dari Islam, dari hadis itu kan. Hai suma maslahat takunu syar'u. Nah, padahal kalau kita lihat sejarah ini, kalau yang saya lihat tadi, wallahu alam ya kalau keliru, itu pengaruh ya ulama yang usul fikih ketika mereka terpengaruh dengan filsafat. Nanti kita lihat akan bahas ya lebih lanjut ya. Walaupun ada juga yang mengatakan oh itu enggak lah bukan dari filsafat, cuman diambil juga dari hadis terkait dengan manfaat. Nanti ada kaidah juga yang mirip dengan haitsu masarhu takunu maslahah itu. Haitsu maslahah takunu saru itu adalah jalbul masolih ya dan seperti itu tapi maknanya keliru. Nanti kita akan angkat ya. Yang ini merupakan realisasi dari kritik terhadap pemikiran barat turunan menurut saya dari tadi dilema eti pro platonis ya. Itu ya barangkali wallahu alam ya.